Selagi pernikahan Anda memenuhi syarat-syaratnya, ada saksi dan ada wali sesuai dengan syarat rukunnya, maka pernikahan sir Anda adalah sah. Ya, belum dikukuhkan oleh negara, pernikahan yang sah. Nah, selagi pernikahan yang sah, selagi sang suami belum mencerai, atau belum seorang istri mengadukan ke mahkamah, lalu mahkamah mencerai, maka hubungan suami istri masih ada. Dan jika demikian, maka wanita tersebut kalau menikah lagi, pernikahan selanjutnya, pernikahan berikutnya ini adalah tidak sah. Karena statusnya masih menjadi istrinya orang, tidak sah untuk dinikahkan. Baik. Kemudian, kecuali jika suaminya murtad. Kalau ada suami murtad, na'udzubillah, ada suami murtad, dan dia tidak kembali. Jadi kalau suami murtad itu seolah-olah istri itu tercerai. Jika suaminya murtad sampai hari ini nggak kembali, maka sudah terceraikan otomatis, habis. Kalau suami murtad, kok dia tobat kembali dan masih masa iddah, jadi murtad itu seperti mencerai. Selagi 3 kali suci, sebelum berakhir 3 kali suci, kok suami tobat kembali, maka ulama mengatakan dikembalikan pernikahannya. Tapi kalau suaminya murtad dan bablas, maka secara otomatis wanita itu tercerai setelah masa iddahnya berakhir, maka ya sudah berakhir. Boleh menikah dengan siapa saja. Dan ini perlu dicek kembali. Mantan suaminya yang dulu itu apakah masih muslim atau sudah murtad. Kalau ternyata terbukti masih muslim, atau tidak tahu kalau dia telah murtad, sebab aslinya masuk Islam. Selain masuk Islam, tidak boleh kita katakan murtad, selain ada bukti, kenyataan bahwasanya dia murtad. Kalau ternyata sang suami tersebut adalah masih ada dan belum murtad, atau tidak murtad, naudzubillah, jangan murtad, kalau ada orang masuk Islam, ya jangan keluar lagi. Tidak murtad, maka wanita tersebut, atau Anda yang bertanya, masih istri laki-laki tersebut. Keinginan Anda untuk menikah, segera diberesin, Anda datang ke mahkamah. Dan semoga kalau Anda membawa suara ini kepada hakim manapun, insya Allah akan ngerti. Sebab sekarang orang di mahkamah juga banyak yang punya ilmu. Anda yang menceraikan adalah minta bantuan ke mahkamah nanti. Sebab yang bisa menceraikan adalah harus hakim. Caranya adalah Anda menyodorkan ke mahkamah, mengatakan kalau Anda pernah menikah. Kemudian tentunya dengan cara hakim, mahkamah Islam atau KUA, namanya itsbatun nikah. Jadi pastikan dulu kalau Anda telah menikah. Dan kami mengharap kepada semua, kepada KUA dimanapun berada, hendaknya menolong orang-orang seperti ini, jangan sampai mereka akhirnya kebingungan sehingga mereka berbohong padahal belum tercerai, mengaku bercerai, kemudian menikah, sehingga nikah yang kedua adalah zina selamanya. Jadi kami berharap juga, memang dia melakukan kesalahan dengan nikah sirri, melanggar peraturan pemerintah, ya kurang lebihnya seperti itu, kalau kita anggap melanggar. Akan tapi pun demikian, di saat mereka punya masalah kan harus ditolong, masa kita biarkan? Anda seorang mujahid besar dalam KUA, kalau ternyata Anda menolong orang begitu, ketujuannya apa? Biar segera terceraikan dari yang menikah sirinya, karena orangnya bertanggung jawab, orangnya pergi dan sebagainya, itsbatun nikah, dengan cara yang Anda nanti bisa atur dengan yang bersangkutan. Setelah di itsbat nikah, baru setelah itu Anda berikan perceraian, dan setelah itu dia bisa menikah dengan suami yang baru lah, masuk pantauan Anda, nikahnya resmi. Seperti itu. Harus selagi belum ada perceraian, belum ada sang suami mencerai, dan juga belum ada hakim yang mencerai, maka ini adalah masih hubungan suami istri. Nah, tidak sah menikahnya. Nah, maka dari itu kami ingatkan, siapapun yang nikah siri harus waspada, harus hati-hati. Menghindari hal-hal semacam ini. Bagaimana kalau tiba-tiba suaminya zalim, nggak mau mencerai dan sebagainya. Naudzubillah, maka sebaiknya wanita kalau menikah tentunya harus dengan dijaga hak-haknya dengan surat nikah yang resmi. Biarpun di sana memang ada orang menikah siri karena satu hal, ya itu hal yang berbeda, pengecualian. Bahkan bisa jadi seorang perempuan ada yang tidak mau dengan surat nikah karena ada beberapa permasalahan di dalam rumahnya. Ya ada. Jadi tidak bisa disamakan. Tapi secara umum kami ingatkan, selagi dalam keadaan normal, dalam keadaan harus dengan surat untuk menjaga hak Anda.
Supaya tidak terjadi seperti ini yang bertanya, bahwasanya akhirnya suaminya meninggalkannya, dia bisa menceraikan dirinya karena tidak ada surat nikah. Baik. Adapun caranya ya tadi, datang ke mahkamah untuk menyatakan telah adanya pernikahan, kemudian setelah itu mahkamah dengan caranya untuk menetapkan pernikahan, mempelajari keadaan, itsbatun nikah, setelah itu baru memberikan perceraian, baru setelah itu menikahkan Anda dengan suami yang baru, seperti itu. Dan ingat Allah Maha Kasih dan tidak sulit insya Allah. Adapun mungkin kalau memang Anda punya uang, Anda bisa menyelesaikan karena Anda mikir halalan. Kalau ternyata ada orang yang semacam ini, kemudian dari pihak mahkamah perlu ada administrasi dan sebagainya. Kemudian kalau tidak punya uang, oh itu mudah, banyak ingin membantu Anda. Sebab setelah itu Anda ingin dibebaskan dari suami yang dulu untuk dimasukkan ke yang halal. Dan pasti banyak yang membantu Anda untuk mendapatkan yang halal. Tidak usah khawatir. Yang jelas Anda harus takut haram. Dan dengan bertanyanya Anda ini sendiri Anda menunjukkan kalau Anda takut haram, prestasi bagi Anda. Anda insya Allah akan bahagia setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.